Masih di musim penghujan, kali ini saya akan membahas UPS dengan merek ICA dengan tipenya CT1082B. Untuk UPS ini itu 2000 VA kapasitasnya dan maksimal load itu 1000 watt. Nah, sistemnya ini 36 volt alias menggunakan 3 buah baterai, yang mana baterai bawaannya itu kalau nggak salah itu 7 ampere. Ya, rata-rata 7 sampai 7,2 ampere itu yang umumnya. Yang mana untuk power dari unit ini, si UPS ini bisa kita tarik sampai 600 watt tanpa ada alarm dari si UPS ini. Aman-aman saja. Nah, apa sih ya kelebihan dari UPS ini? Dari UPS ICA itu bahannya dari besi semuanya, semua dari pinggir dan bodinya itu besi, cuman bagian depannya saja itu yang terbuat dari plastik. Nah, ada tombol power dan juga ada di bawahnya itu ada indikator lampu yang mana mengindikasikan itu baterainya masih berapa menit, masih berapa, atau indikasi lah. Terus bagian bawahnya lagi ada lampu yang mana kita bisa mendeteksi ini bypass dari listrik ke UPS menuju ke beban, ataupun dari kalau ada sesuatu yang misalnya ada problem. Nah, nanti ada indikator 2 ini yang akan berkedip-kedip. Beratnya itu sampai 20 kilo untuk mesin UPS-nya saja. 20 kilo, dan itu berat sekali. Dan untuk UPS ini itu masih memakai trafo, yang mana trafo ini untuk mengubah dari DC ke AC. Nah, itu atau kalau saya menyebutnya adalah low frekuensi. Sistemnya dari si inverternya UPS ICA di 2000 VA ini. Nah, untuk tes kali ini saya biasa akan mencoba memakai komputer saya sendiri, yang mana saya bisa memakai atau beban itu sekitar 200 sampai 250 watt load, yang mana itu saat idle biasa itu cuman sekitar 70 atau 60 watt yang terpakai ya. Ada lampu, ada speaker dan lain-lain variasi. Tapi kalau bebannya di komputernya itu 150 sampai 200 watt lebih sedikit. Nah, seperti itu. Dan waktu yang bisa saya cek sampai hampir habis ya, bukan sampai mati ya, tapi sampai hampir habis waktu muni suara titit itu banyak sering, tititnya itu sering. Nah, itu hampir habis dan saya akan menyalakan kembali dan bisa didapatkan total backup itu sekitar 26 menit. Istimewa banget. Nah, untuk kapasitas 26 menit itu sangat bagus. Jadi kita masih punya waktu panjang, waktu ngedit atau waktu kita ekspor, nah kita atau render, kita masih bisa punya banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. UPS ini benar-benar sangat cocok untuk kalian main game ataupun buat editing, rendering video ataupun foto, yang mana kalau listrik mati ataupun token listrik kalian tuh habis, nah pastikan listriknya itu kan mati. Nah, itulah fungsinya UPS ini, buat membackup listrik sementara seperti itu. Dan 26 menit itu sangat bagus, istimewa. Cukuplah waktu 26 menit dengan watt beban sekitar 250 watt, 200 sampai 250 watt. Istimewa banget. Nah, kelebihan yang lainnya di sini ya, untuk UPS ini saya tarik sekitar hampir 600 ya, kurang lebih 600 watt itu secara waktu on di listrik itu nggak masalah, nggak ada indikasi over beban, overload, itu nggak masalah. Terus waktu pun saya mencoba memakai baterai, on baterai, anggap aja listrik mati, terus daya di komputer kalian itu sekitar 500 watt kalau menggunakan RTX ya, RTX 4080, RTX 4090 atau yang sekarang ini RTX 4080. Nah, itu hampir rata-rata kalau di total PC-nya saja bisa narik sekitar 500 watt. Aman-aman saja dan tidak masalah. Dan bisa membackup sebagaimana mestinya, aman. Baik komputernya, listriknya, dan juga UPS-nya itu aman. Oke. Nah, untuk si UPS ini enaknya begini, kalau kelebihannya ya, dia nggak akan menyedot beban waktu kita matikan saklar. Jadi kalau kita mau ngecas di
UPS ini kita harus menyalakan tombol baterai atau tombol baterai. Kita harus menekan tombol power di UPS ini, harus kita nyalakan agar dia bisa ngecas. Jadi aman. Misalkan kita pergi jauh, kita nggak harus narik kabel, kita tekan saja itu powernya aja, tombolnya. Jadi aman, listrik nggak akan mengalir ke si UPS dan nggak akan menarik beban listriknya. Itu aman, enaknya di situ. Atau namanya apa ya, cut off listrik ya kalau nggak salah ya, saklarnya di sistemnya ini ya. Nah, untuk kalau baterai sudah habis, itu pengecasan di UPS ini memakan beban sekitar 60 watt. Jadi dia nggak bisa fast charging, nggak bisa. Dengan 3 buah baterai yang mana sistemnya 36 volt, dia nggak fast charging karena cuma 60 watt. Ya, untuk sistem di UPS ini hanya bisa rata-rata ya, UPS itu ngecas baterai sekitar hampir 80% dari kapasitas total baterai. Nah, itu kelebihan dari semuanya, yang mana untuk si bagian belakang ada disediakan 2 buah port untuk listrik, yang mana kita bisa menggunakan 1 buah PC, power PC, dan 1 buah mungkin monitor atau lain-lain lah, atau kita bisa nyolokin kabel terus ke banyak stop kontak, itu pun juga nggak masalah. Yang penting kabelnya gede, minimal 1,5 mili atau 2,5 mili, itu cakep. Nah, itu kelebihan dari semuanya. Banyak juga sih ya kelebihan yang lain ya. Kelebihan yang lain ini gini, untuk si UPS ini ringnya, voltasenya di dalam kertas atau di atas kertasnya itu 170 volt sampai 250 volt, amannya di situ. Tetapi di sini kalau di Indonesia pasti nggak ada ya listrik naik, itu jarang. Yang ada itu malah turun. Nah, saya coba untuk si ICA ini, CT1082B ini, minimum dia bisa ngecas atau cut off listriknya itu kalau 165 ke bawah, 165 volt untuk listriknya itu baru cut off ya, atau mati ya, atau menggunakan sistem ke baterainya. Jadi waktu listrik kalian itu drop, bener-bener drop sampai 165 volt ke bawah, nah dia nggak bisa ngecas alias jalan ke baterainya. Lalu dia akan bisa mengecas lagi kalau listrik kalian itu naik di atas 175 volt. Nah, di sini saya mengetes memakai AC regulator seperti ini. Alat ini yang saya pakai itu cukup ya lumayan akurat kalau untuk tes, tapi kalau untuk realita listrik itu kan antara naik dan turun itu signifikannya benar-benar sangat cepat, les, dan hampir rata-rata semua UPS itu kecepatannya itu adalah 4 milisecond, rata-rata segitu. Jadi cukup lah untuk membackup yang mana listrik itu naik dan turunnya, itu cukup untuk waktunya. Untuk kinerja responnya dia antara listrik naik dan turun itu benar-benar sangat cukup, dan semuanya tidak masalah, dan nggak ada kedip sama sekali, dan si PC juga nggak ada masalah. Oke, itu kelebihan dari semuanya ya. Ring yang begitu panjang 165 masih bisa hidup, dan sampai 250 volt itu juga masih aman. Nah, di situ. Dan kalau kelebihan itu sudah saya sebutkan semuanya, kita baru munculkan kekurangannya. Nah, kekurangannya si UPS ICA di sini ya, pertama ya, dengan kapasitas cuma 3 baterai saja atau 36 volt sistemnya, walaupun dia sudah 2000 VA, itu gede ya, 1000 watt ya, sistemnya gede 2000 VA, tapi menggunakan baterai 3 atau 36 volt. Itu kekurangan menurut saya ya. Dengan harusnya itu 48 volt bisa mengeluarkan 2000 VA, harusnya seperti itu, harusnya 4 baterai lah ya. Itu kurangannya di situ. Terus yang kedua, selanjutnya harganya cukup lumayan, wah mantep tenan harganya. Harganya itu rata-rata di atas 3 juta, 3,4 sampai 3,8, atau yang pastinya di bawah 4 juta. Rata-rata 3,8 jutaan lah rata-rata di ICA ini, dengan garansi 1 tahun. Nah, harganya itu benar-benar sangat
Wih, dan tinggi banget dengan UPS seperti ini ya. Tetapi ya oke lah ya. UPS ini benar-benar sangat marem lah. Untuk semua lini kalian bisa menggunakan si UPS ini dengan harga yang 3,6 juta, 3,8 jutaan itu ya. Nah, gini, ada minus lagi yang ketiga. Sebaiknya kalian memasangkan sebuah kipas angin di bagian belakangnya. Karena saat saya memakai load beban yang tinggi, terus ngecas yang lama, mesin yang ada di dalamnya itu terasa sangat panas. Bukan hangat lagi, tapi panas. Nah, kalau memakai kipas tambahan, oke, nggak usah harus bongkar sih, karena dia sudah menyediakan tempat untuk si kipas, yang mana kipasnya itu kalau nggak salah sekitar 4 cm, ya, 4 cm atau 4 cm. Karena si UPS ini menyediakan lubang kipas yang mana itu kalau nggak salah 4 inch, ya, kipasnya 4 inch dengan 2 konektor plus dan min itu aja untuk menjaga agar suhu di dalamnya itu lebih dingin kalau dipakai 24 jam. Kalau cuman pakai sebentar terus dimatikan terus beberapa jam, 5 jam, enggak masalah lah, kita nggak usah pakai kipas seperti itu kan opsional. Tapi kalau pengen awet dipakai 24 jam tanpa mengurangi garansi, pakailah kipas, taruh di luar seperti ini dan pakai adaptor di luarnya. Nah, itu ya, cuman itu aja sih ya. Untuk minusnya, menurut aku minusnya di situ saja sih. Yang lain-lain kayaknya nggak ada. UPS ICA 2000 VA 1000 watt, ditarik 600 watt juga aman, ditarik beban 250 watt bisa sampai 26 menit dengan sistem 36 volt alias 3 buah baterai. Ya, ini yang menjadikannya kalau nggak salah ini yang paling laris di pasaran untuk merek si ICA dengan tipe ini. Yang setelah 1200 VA ini adalah yang paling laris, yang paling istimewa dari dulu, dan ini bisa kalian modifikasi. Misalkan kalian punya baterai mobil 3 buah, terus kalian seri yang gede ampere 40 ampere atau 80 ampere, kalian bisa di sini nggak masalah. Kuat. Asalkan mesin kalian itu di dalamnya itu ada kipasnya. Kalau nggak ada kipasnya jangan kasih baterai yang gede ampernya. Nanti akan panas. Dia akan cenderung ngecas terus ya, karena dia ampere gede akinya. Kalau cuman bawaannya 7 kan hanya beberapa jam kan aman, tapi kalau ampere gede dia akan ngecas terus. Nah, ngecas terus akhirnya komponen di dalamnya dan juga trafonya itu akan panas. Maka di sini kalau kalian memodif ICA ini harus ditambahkan sebuah kipas biar komponen di dalamnya itu aman. Nah, gitu. Aku sudah mengecek semuanya. Ini UPS-nya oke, tahan lama, cuman harganya yang mahal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di review UPS berikutnya. Salam.